Warung Busri selalu ramai, tapi di balik kelezatan masakannya, ada sesuatu yang tidak wajar. Dian mulai curiga, terutama setelah ia melihat sosok hitam besar di dapur yang membuat darahnya membeku. Apa sebenarnya penglaris yang digunakan Busri? Dan seberapa gelap rahasia di balik warung itu? Akankah Dian berhasil membongkar misteri ini? Atau justru menjadi korban berikutnya? Warung makan sederhana milik Busri mendadak viral di desa kecil itu. Dulunya hanya beberapa orang yang datang, tapi sekarang warungnya selalu penuh. Bahkan ada pelanggan yang rela antre panjang. Banyak yang memuji rasa masakannya yang tidak biasa, namun tidak sedikit juga yang merasa ada sesuatu yang aneh. Dian, seorang mahasiswa yang sedang pulang kampung, merasa penasaran. Ia sering mendengar cerita teman-temannya tentang warung itu. Salah satu cerita paling ganjil datang dari tetangganya, Pak Hasan, yang mengatakan, masakan Busri memang enak, tapi ada hal yang bikin saya nggak tenang. Setiap kali makan di sana, saya selalu merasa seperti diawasi. Seolah-olah ada yang duduk di sebelah saya, padahal nggak ada siapa-siapa. Dian menganggap cerita itu berlebihan. Namun, rasa ingin tahunya semakin besar ketika ia mendengar bahwa beberapa pelanggan sering bermimpi buruk setelah makan di sana. Dalam mimpi mereka melihat sosok hitam besar berdiri di dapur warung tersebut. Suatu sore, Dian memutuskan untuk mencoba sendiri. Ia datang ke warung Busri yang ramai. Begitu masuk, aroma sedap makanan segera memenuhi hidungnya. Tapi ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di dalam warung terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi setiap orang. Dian memesan nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur lodeh. Menu yang katanya menjadi favorit banyak orang. Saat makanan tiba, ia mencicipinya. Rasa masakan itu memang luar biasa. Seperti ada bumbu rahasia yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi entah kenapa, ia merasa mual setelah beberapa suap. Saat Dian hendak membayar, ia memperhatikan dapur Busri yang terlihat dari celah tirai kecil. Ia melihat Busri sedang memasak sambil berbicara pelan, seperti menggumamkan sesuatu. Tapi yang lebih mengejutkan, di sudut dapur ada sesosok bayangan hitam besar yang bergerak cepat, lalu menghilang. Dian langsung keluar dari warung itu dengan perasaan tidak tenang. Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi berada di dapur Busri. Di sana, ia melihat Busri memasak dengan senyum aneh sambil menaburkan sesuatu ke dalam panci. Tiba-tiba, suara berat terdengar di belakangnya. Semua ini milikku, dan kau tidak boleh ikut campur. Dian terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang gelap dan berbahaya di balik kesuksesan warung Busri. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam, meskipun ia tahu risikonya bisa saja membahayakan nyawanya. Setelah malam yang penuh mimpi buruk, Dian memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang warung Busri. Ia memulai dengan bertanya kepada tetua desa, Mbah Warto, yang dikenal sering tahu hal-hal mistis di sekitar kampung. Saat Dian menceritakan apa yang ia alami di warung, wajah Mbah Warto langsung berubah serius. Aku sudah lama curiga dengan warung itu, kata Mbah Warto. Busri dulunya biasa saja, tapi sejak warungnya tiba-tiba ramai, ada hawa yang gak enak di sekitar sana. Kau tahu, itu bukan sekadar bumbu rahasia. Ada sesuatu yang ia gunakan untuk memanggil pelanggan. Dian mendesak Mbah Warto untuk menjelaskan lebih banyak. Tapi Mbah Warto hanya berkata, jika kau benar-benar ingin tahu, jangan melakukannya sendiri. Ada harga yang harus dibayar untuk ikut campur urusan pesugihan. Namun, rasa penasaran Dian mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk menyelinap ke warung Busri pada malam hari untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tengah malam, Dian mendekati warung Busri yang sudah tutup. Warung itu gelap, tetapi ia melihat ada lampu kecil menyala dari dapur. Perlahan, ia membuka jendela dapur yang tidak terkunci dan menyelinap masuk. Di dapur, Dian menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah meja altar kecil dengan sesajen berupa bunga, dupa,
dan potongan daging mentah yang masih segar. Di atas meja itu, ada patung kecil berbentuk sosok manusia dengan mata hitam legam yang terlihat hidup. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Dian bersembunyi di balik lemari dapur dan mengintip. Bu Sri masuk ke dapur dengan membawa semangkuk darah segar. Ia meletakkan mangkuk itu di depan altar dan mulai berkomat kamit. "Beri aku lebih banyak pelanggan. Jangan biarkan mereka berhenti datang. Aku akan terus memberikan apa yang kau minta," kata Bu Sri dengan suara rendah. Saat itu, Dian melihat sosok bayangan hitam besar yang muncul di belakang. "Bu Sri." Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya mata merah yang menyala. Bayangan itu mendekat ke altar dan memakan darah dari mangkuk itu. Suara gemuruh terdengar, dan udara di dapur menjadi sangat dingin. Bu Sri tiba-tiba berhenti dan berbalik, seolah-olah menyadari keberadaan Dian. "Siapa di sana?" serunya dengan suara tajam. Dian tidak punya pilihan selain keluar dari persembunyian. "Bu Sri, apa yang kau lakukan? Apa artinya ini semua?" tanyanya dengan nada penuh amarah dan ketakutan. Namun, sebelum Bu Sri menjawab, sosok bayangan besar itu mendekati Dian dengan kecepatan luar biasa. Suara berat terdengar di telinganya. "Kau terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan milikmu." Dian tiba-tiba merasa tubuhnya kaku, seperti tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat ke wajahnya, dan ia merasa napasnya hampir hilang. Namun, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, suara ayam berkokok dari kejauhan. Bayangan itu mundur dengan geraman keras, dan Bu Sri segera memadamkan lilin di altar. "Pergi dari sini sekarang, sebelum kau menyesal," teriak Bu Sri sambil menunjuk pintu. Dian melarikan diri dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk ketakutan, marah, dan penasaran. Ia tahu satu hal. Apapun yang Bu Sri lakukan, itu bukan hanya soal pesugihan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya di baliknya. Setelah malam yang mencekam, Dian tahu ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Warung Bu Sri bukan hanya tempat makan biasa, itu adalah jebakan berbahaya yang bisa memakan korban lebih banyak. Namun, ia sadar, menghadapi sesuatu yang berbau pesugihan bukan perkara mudah. Dian kembali menemui Mbah Warto untuk meminta bantuan. Awalnya, Mbah Warto menolak, mengingatkan bahwa campur tangan dalam urusan pesugihan bisa membawa malapetaka. Tapi melihat tekad Dian, akhirnya Mbah Warto setuju, asalkan mereka melakukannya dengan hati-hati. "Bu Sri sudah menjual jiwanya. Jika kita ingin menghentikan ini, kita harus memutuskan ikatan antara dia dan makhluk itu," kata Mbah Warto. "Melametsu." Mereka mempersiapkan ritual sederhana untuk melawan energi gelap di warung. "Bu Sri," Mbah Warto membawa beberapa benda, termasuk garam kasar, air yang telah didoakan, dan kain putih. "Kau harus siap. Kalau gagal, bisa saja kau menjadi korbannya," kata Mbah Warto sebelum mereka berangkat. Tengah malam, Dian dan Mbah Warto kembali menyelinap ke warung Bu Sri. Namun, kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Udara terasa berat, dan suara-suara aneh terdengar dari dapur. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sana. Mereka masuk dengan hati-hati. Saat tiba di dapur, mereka melihat altar pesugihan Bu Sri kembali menyala dengan lilin-lilin merah. Namun, kali ini ada lebih banyak sesajen, termasuk kepala ayam hitam yang masih segar. Tiba-tiba, Bu Sri muncul dari balik tirai dapur. "Kalian pikir bisa menghentikan ini?" tanyanya dengan nada dingin. Wajahnya terlihat pucat, tetapi matanya penuh dengan kebencian. "Kau sudah terlalu jauh, Bu Sri. Kau harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," seru Dian. Bu Sri tertawa keras. "Kalian tidak mengerti. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Kalian pikir aku bisa hidup dari masakan biasa? Ini adalah satu-satunya cara." Sebelum Dian sempat menjawab, sosok bayangan hitam besar muncul lagi di dapur. Kali ini, wujudnya lebih jelas. Ia memiliki tubuh seperti manusia, tetapi dengan kepala menyerupai binatang buas. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Dian dan Mbah Warto. "Berani sekali kalian datang ke sini." Suara berat makhluk itu menggema di ruangan. Mbah Warto tidak tinggal diam. Ia menyebarkan garam kasar ke lantai sambil membaca doa-doa. Makhluk itu langsung menggeram dan mundur sedikit, tetapi tidak sepenuhnya lenyap. "Kalian pikir doa-doa kecil itu bisa mengusirku? Dia milikku, dan aku akan tetap di sini selama dia membutuhkanku." Bu Sri, yang terlihat panik,
mencoba melindungi altar pesugihannya. Tapi saat ia menyentuh patung kecil di altar, patung itu tiba-tiba retak dan meledak menjadi debu. Makhluk hitam itu langsung mengaum keras, membuat seluruh ruangan berguncang. Mbah Warto mengambil air yang telah didoakan dan memercikkannya ke arah makhluk itu. Dengan jeritan mengerikan, makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Setelah makhluk itu lenyap, Bu Sri jatuh terduduk di lantai. Wajahnya dipenuhi air mata. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin warungku ramai. Aku tidak pernah menyangka akan sejauh ini, katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun, kutukan pesugihan itu tidak berakhir begitu saja. Bu Sri tiba-tiba memegangi dadanya, lalu terjatuh ke lantai. Ia meninggal di tempat, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Mbah Warto menatap Dian dengan serius. Setiap pesugihan memiliki harganya sendiri. Dia sudah menyerahkan segalanya, dan akhirnya dia juga kehilangan segalanya. Warung Bu Sri akhirnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani masuk ke sana lagi. Namun, masyarakat desa mulai kembali tenang setelah mengetahui bahwa sumber kegelapan itu telah hilang.